Saya bos batubara. Oh, Anda bos batubara? Iya. Ngapain kamu ikut campur? Saya tidak senang dengan adanya Kiai Yusuf. Saya punya dendam sama Kiai Yusuf. Oh, Anda mentang-mentang bos batubara, Betul. kamu perlakukan Kiai seperti itu? Betul. Jahat kamu. Pak, pergi Pak, nggak usah ikut campur. Kamu yang pergi. Enak aja istri saya. Terus kamu masalahnya apa bos batubara sama Kiai Yusuf? Kan Kiai Yusuf dia ngajar di musola, Pak, benar? Saya berisik ada suaranya orang ngaji di dekat saya. Saya tidak senang. Oh, kamu rumahnya dekat musola yang Kiai Yusuf Betul. ngajar? Iya. Ya berarti kamu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang ingin menolong Kiai Yusuf yang dianiaya komplotan dukun santet. Ketika Kang Ujang berhasil menghajar sang para dukun, sang guru dukun itu tidak terima dan ingin balas dendam untuk menghajar Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang guru dukun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Minta maaf sama Bapak. Enggak. Kenapa nggak mau? Nih, tubers mau. Mau saya tubers ini? Tubus aja. Mau saya tubers ini? Tubus aja. Tuh, mati kan anaknya. Cinta. Tahu ibu. Cinta. Tuh kan? Di sini rupanya ada keributan. Assalamualaikum. Sayang, ada apa sebenarnya? Assalamualaikum. Siapa kamu? Cinta. Saya bos batubara. Oh, Anda bos batubara. Iya. Ngapain kamu ikut campur? Saya tidak senang dengan adanya Kiai Yusuf. Saya punya dendam sama Kiai Yusuf. Oh, Anda mentang-mentang bos batubara, Betul. kamu perlakukan Kiai seperti itu? Betul. Jahat kamu. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Orang yang melabrak Kang Ujang ini adalah guru dari para dukun santet, yang juga merupakan bos pengusaha batubara. Dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang telah menghajar para murid dukunnya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Kang Ujang berusaha menolong Kiai Yusuf, seorang kiai kampung yang diperlakukan tidak manusiawi oleh istri dan putri perempuannya. Dan ternyata, putri dan istri Kiai Yusuf tersebut sengaja digendam oleh sang para dukun untuk menghancurkan kehidupan dari Kiai Yusuf dan keluarganya. Dan mengetahui hal tersebutlah Kang Ujang datang ke rumah Kiai Yusuf untuk menghancurkan sang para dukun yang sedang ada di rumahnya itu. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan sang para dukun. Pada akhirnya, Kang Ujang bisa mengalahkan mereka. Dan setelah menginterogasi sang dukun itulah kemudian diketahui bahwa motif para dukun menganiaya Kiai Yusuf adalah untuk memberikan pelajaran kepada sang kiai, yang mana guru dukunnya telah memerintahkan mereka untuk menghancurkan kehidupan dan keluarga Kiai Yusuf. Itu dikarenakan para dukun tidak terima Kiai Yusuf mengajarkan ilmu agama di musola dekat rumahnya.
Dan untuk menghancurkan sang kiai, para dukun kemudian menggendam istri dan putrinya hingga tunduk, bahkan kemudian meniduri mereka hingga puas. Kang Ujang yang mendengar perkataan sang dukun itu pun menjadi sangat marah. Sebab itu Kang Ujang ingin menghancurkan semua orang yang terlibat jahat kepada Kiai Yusuf tersebut. Kang Ujang kemudian meminta sang dukun untuk memanggil gurunya, untuk agar membuat perhitungan kepadanya. Dan setelah itulah tak lama kemudian, sang guru dukun itu datang dan langsung melabrak Kang Ujang Bustomi. Guru dukun yang juga mengaku bos batubara itu tidak terima, karena Kang Ujang berusaha menghalangi misinya untuk menghancurkan Kiai Yusuf dan keluarganya. Ngapain kamu ikut campur? Saya tidak senang dengan adanya Kiai Yusuf. Saya punya dendam sama Kiai Yusuf. Oh, Anda mentang-mentang bos batubara, Betul. kamu perlakukan Kiai seperti itu. Betul. Jahat kamu. Kamu yang jahat. Siapa kamu? Saya pacarnya. Oh, pacarnya. Edan. Diapain pacar aku? Saya diurus-urus. Kamu diapain? Saya Saya nggak terima pacar aku di Yang bos bapain. siapa kamu? Hah? Kamu. Saya Edan. diurus sama kamu. Edan kamu. Jangan fitnah kamu. Enak aja. Jangan pacar fitnah aku. kamu. Urus di raba-raba sama kamu. Kapan ngeraba-ngerabanya kamu? Pak tinggalin Pak, kamu malah kesini lagi kamu. Saya pacar saya ini. Mau pacar saya nggak saya? terima. Pacar saya diapa-apain. Ya saya juga nggak terima kamu ikut campur sini kamu. Ya ini pacar saya. Kurang ajar Saya kamu. saya ikut campur. Pak pergi Pak, nggak usah ikut campur. Kamu yang pergi. Saya enak aja ngusir saya. Terus kamu masalahnya apa bos batubara sama Kiai Yusuf? Kan Kiai Yusuf dia ngajar di musola apa benar? Saya berisik ada suaranya orang ngaji di dekat saya. Saya tidak senang. Oh, kamu rumahnya dekat musola yang Kiai Yusuf Betul. ngajar. Iya. Ya berarti kamu setan. Bos batubara itu tampak terlihat galak di hadapan Kang Ujang Bustomi. Apalagi ketika para perempuan itu juga berusaha memprovokasi Kang Ujang, dia semakin bertambah murka. Kang Ujang yang juga merasa difitnah sang perempuan, juga menjadi tersulut emosinya. Dia yang sebenarnya punya tujuan untuk menyadarkan, malah dituduh berbuat cabul kepada sang perempuan. Kang Ujang pun berkata kepada sang bos batubara, hendaknyalah dia sadar akan perbuatannya, bahwa Kiai Yusuf itu adalah kiai kampung yang berusaha tulus menjalankan perintah Tuhannya. Dia mengajarkan ilmu agama, semata untuk mengajarkan kebaikan kepada sesamanya. Namun mengapa dia dan pengikutnya tega berbuat aniaya kepadanya? Bahkan, juga merusak pagar ayu rumah tangganya. Dan melihat hal yang demikian, Kang Ujang tidak ingin tinggal diam. Kang Ujang meminta sang bos dan pengikutnya agar sadar, dan bertobat atas semua perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dan jika dia tidak bertobat dan meminta maaf, maka Kang Ujang terpaksa harus menghajar dan menghancurkan. Kamu jangan berani sama pacar saya ya. Kamu nggak tahu dia siapa. Dia bos batubara loh, banyak uang loh. Mau bos batubara, mau bos batu kerikil, saya nggak ada urusan Pak. Apa maunya? Apa yang Anda lakukan salah? Paham? Kamu yang salah. Kamu telah mendolimin Kiai Yusuf. Ya. Sementara anaknya dan anak buahnya kamu ditumpak-tumpakin semua. Nih istrinya juga ditumpakin tuh jadi kayak gitu semuanya. Terima. Pak pergi aja Pak. Saya tidak Enak terima aja diusir. pergi. Apalagi Anda bos batubara, Anda punya uang. Betul. Silakan pergi Pak. Kamu yang pergi. Kamu yang Bukan pergi, saya jangan. yang pergi. Anda jangan bikin gaduh di sini. Anda minta maaf sama Kiai Yusuf. Selesai kita urusan. Saya tidak bakal terima mintanya Yusuf dengan saya. Saya juga tidak akan terima. Saja. Ketika Anda ada orang ngaji panas, berarti Anda setan. Anda siluman. Pergi Pak, pergi Pak. Saya tidak bakalan pergi. Terus kamu maunya apa? Situnya macam maunya apa? Oh, saya maunya berantem, saya jotosin. Oke, saya siap. Jangan mentang-mentang kamu punya banyak duit. Saya tidak takut. Oke. Duduk kamu semuanya. Sayang, lawan dia sayang. Oke, Awas kamu. saya lawan. Lawan sayang.
Sang bos guru dukun itu terus berusaha melawan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, perlawanan itu tidak berlangsung lama. Ketika Kang Ujang menyerang dengan ilmu hikmah pamungkasnya, tubuh sang dukun langsung tumbang, dan dia kemudian lemas tak berdaya. Kang Ujang pun mencoba kembali berkata kepada sang dukun batu bara, yaitu agar dia bertobat, dan meminta maaf kepada Kiai Yusuf dan keluarganya. Akan tetapi, dukun batubara masih tetap keras kepala. Dia tidak ingin menyerah, apalagi bertobat dan minta maaf. Bahkan dia mengatakan, dia masih memiliki seorang guru yang akan melakukan pembelaan. Dan dia yakin, Kang Ujang akan hancur jika menghadapi gurunya itu. Kamu jangan mentang-mentang bos batubara kamu. Saya tidak takut. Walaupun kamu punya ilmu sakti apapun, saya tidak akan mundur. Lah ya kamu Pak itu Kiai, kenapa kamu benci Kiai? Kamu jangan mentang-mentang banyak duit. Saya kamu. tidak suka dengan adanya Kiai di dekat saya. Saya berisik kupingnya Ya saya. kamu ya pergi aja Pak ke sana. Kamu di hutan. Kamu jangan turut campur urusan saya Kamu, dengan Kiai Yusuf. kamu muslim kan? Itu urusan saya. Ketika kamu ada masalah sama dia, kenapa tidak ngomong baik-baik Pak? Ngomong baik-baik Pak, jangan begini kan enak. Jangan kamu malah anak-anak buah kamu suruh godain di sini. Istrinya ditumpakin, anaknya di PHP, gila semuanya. Itu urusan saya. Ya sekarang sudah urusan saya. Kamu jangan kayak gitu Kamu bos. tidak boleh turut campur dengan urusan pribadi saya. Sekarang Itu saya suka-suka saya. Kamu jangan mentang-mentang banyak duit, berdiri kamu. Siapa guru kamu? Keluar kamu. Bos batubara mau nggak ada urusan. Keluar. Panggil dia. Keluar. Kang Ujang ingin menuntaskan misinya tersebut sampai ke akar-akarnya. Sebab itu Kang Ujang meminta dukun batubara agar menghadirkan sang guru dukunnya itu. Dan sambil menunggu sang guru dukun batubara, Kang Ujang mencoba untuk menyadarkan para murid dan pengikutnya, juga istri dan putri dari Kiai Yusuf. Namun, orang-orang tersesat tersebut juga berusaha untuk melawan. Akan tetapi, setelah Kang Ujang menghajar dan mencabut ilmu sesatnya, mereka satu persatu akhirnya berhasil disadarkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.